dikit, naikin 1.000, naikin 2.000, terus sampai di harga yang pantas gitu ya. Harga yang pantas tuh maksudnya sudah untung tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Jangan sampai untung terus terus tinggi gitu, mahal gitu. Eh, tapi kalau apa namanya eh, kayak kayak apa ya? Kayak bakmi kelinci ya. Pernah makan bakmi kelinci nggak? Nah itu kalau menurut saya salah dia. Saya makan bihun bihun saya kan sakit GERD ya. Yang bisa saya makan cuma bihun rebus, bihun pangsit rebus. Saya beli di Gang Kelinci itu 54 berapa gitu, 54.000 berapa gitu ya satu mangkok. Nah eh, di bakmi JM cuman 42.000 gitu. Oh, itu salah dia gitu, strateginya salah gitu. Bakmi JM 42.000 udah untung tuh. Dia yang beli juga jarang sih, itu nggak begitu rame gitu. Kebetulan bakmi Gang Kelinci itu adanya kalau di Kebaya di Cine, saya tinggal di Cinere, di di Lebak Bulus gitu ada gitu di Hypermart apa Superindo itu ya di apa Hero itu yang di pojokan itu ya. Nah itu salah itu menurut saya gitu. Rasanya juga nggak seenak eh, bakmi CM gitu. Karena bakmi CM nggak ada yang ngalahin lah pokoknya. Saya udah ke bakmi-bakmi yang lain nggak ada yang ngalahin lah bakmi CM. Ini juga apa namanya bakmi go apa bakmi golek. Nah bakmi golek juga saya nyobain bihunnya masih enak bakmi CM gitu. Jadi sebenarnya kalau tadinya harganya lebih murah daripada bakmi JM itu, bakmi bakmi Gang Kelinci itu. Gitu. Ini dinaikin sama dia, malas saya makan situ, mendingan makan bakmi bakmi JM gitu, ketahuan enaknya. Nggak bihunnya, nggak mie-nya juga enak gitu ya. Kemudian arti pentingnya BEP. Menurut Abdullah 2004, BEP dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam pengembangan keputusan keuangan dalam menetapkan jumlah minimal yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah minimal ya. Jadi ada ada jumlah kalau cuman misalnya eh, jualan gado-gado misalnya, kalau jualan gado-gado itu minimal 10 mangkok aja ya. 10 mangkok aja minimal gitu. Itu nggak untung nggak rugi gitu. Beli sayur-sayurannya, dijualnya juga pas harganya gitu. Nah, kalau mau untung, kalau mau untung dijual lebih dari 10 piring gitu. Baru merasakan keuntungannya gitu ya. Kemudian penetapan jumlah penjualan yang harus dicapai agar mendapatkan laba dan penetapan seberapa jauh menurunnya penjualan dapat ditolerir agar perusahaan tidak menderita rugi. Ya. Jadi eh, kalau udah pembelinya banyak, konsumennya banyak, nah itu kita baru baru baru, baru bisa mikir untung ya. Kemudian titik impas break even point, ya bahasa Inggrisnya ya. Didasarkan pada penyataan sederhana, yakni seberapa besar unit produksi yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dan kok hilang. Hah? Disconnect Pak tadi Pak. Barusan hilang juga ya? Oh, oke kita panggil lagi. Memastikan profit. Kemudian langkah perhitungan BEP. Langkah pertama jauhkan dengan membagi harga pokok penjualan HPP ya dan biaya operasi menjadi biaya tetap dan biaya variabel.
Kemudian di sini biaya tetap merupakan fungsi dari waktu, bukan fungsi dari jumlah penjualan, dan biasanya ditetapkan berdasarkan kontrak, misalnya sewa gudang. Ya, jadi banyak orang berproduksi gudangnya nyewa gitu ya. Sedangkan biaya variabel sangat tergantung dengan fungsi penjualan, bukan fungsi dari waktu. Misalnya biaya angkut barang, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Itu biaya variabel. Semakin penjualannya besar, biayanya semakin meningkat. Gitu ya. Kemudian grafik break-even chart. Pada gambar break-even point dapat ditentukan titik di mana terjadi persilangan antara garis penghasilan penjualan dan garis total biaya. Apabila dari titik tersebut ditarik garis lurus vertikal ke bawah sampai sumbu X, akan nambah besarnya jumlah break-even dalam unit. Kalau dari titik itu ditarik garis lurus horizontal ke samping sampai sumbu I, akan nambah besarnya jumlah break-even dalam rupiah. Pada gambar garis biaya tetap dalam gambar break-even itu dapat dilakukan dengan menggambarkan garis biaya tetap secara horizontal sejajar dengan sumbu X atau dengan menggambarkan garis biaya tetap sejajar dengan garis biaya variabel. Kemudian pada cara yang kedua, besarnya contribution margin akan nampak pada gambar break-even. Untuk jelasnya dapat diberikan contoh di bawah ini. Nah, ini kemarin ini ya, eh, nggak jelas ya, buram ya. Nih, PT ABC bekerja dengan biaya tetap 300, biaya variabel 40.000 per unit, harga jual 100 per unit, kapasitas produksi 10.000. Atas dasar data tersebut ya dapat digambarkan garis biaya tetap dengan dua cara, yakni nah ini gelap ya, nggak kelihatan ya. Iya Eh, Pak, kurang jelas Pak. nggak jelas ya. Iya, nggak bisa ditelaah jadi. Hmm. Ini ya pokoknya ini yang di sini nih break even nih. Ini saya kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kursor saya. Nah ini break even nih di sini gitu ya. Nah, kita harus ngejual lebih dari ini gitu. Saya nggak tahu ini unitnya apa ini harganya apa gimana nih? Apa kebalik? Kayaknya ini harganya nih gitu. Ini unitnya gitu. Dia harus jual di atas ini gitu. Bisa sih apa namanya? Ya kita bisa mengambil keputusan dengan adanya produk yang akan kita jual, apakah memproduksi minimal berapa, kemudian dengan harga berapa, kemudian dalam jangka waktu berapa lama, setahun, 2 tahun, kita mau merugi terus untuk mendapatkan konsumen, gitu. Kita bisa lihat dari sana gitu ya. Kemudian ini yang bawah garis biaya tetap digambarkan dengan garis biaya variabel. Nah ini ya, yang ini ya berarti ya, ini penjualan, ya nggak jelas ini ya. Kemudian dari gambar tersebut, break even point tercapai dalam volume penjualan 500.000 atau 5.000 unit. Pada gambar tersebut 5.000 nih ya, di sini 5.000 nih kayaknya 5.000 nih, gitu 5.000 unit. Kemudian di sininya 500 kali nih ya, 5 nih ya, gitu ya. Kemudian sebanyak 5.000 unit, pada gambar tersebut nampak konsep contribution margin dan break-even point tercapai pada volume kegiatan di mana contribution margin yaitu penghasilan atau penjualan minus biaya variabel tepat sama besar dengan biaya tetap, yaitu pada volume penjualan 500.000 atau dalam unit 5.000. 5.000 nih. Gitu. Jadi maksudnya contribution margin eh, break even point tercapai pada volume kegiatan di mana kontribusi margin yaitu penghasilan atau penjualan minus biaya variabel. Gitu. Itu contribution margin.
Sayang ya nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan, saya sebenarnya suka juga ini break even nih, ngambil break even. Pak, berarti ini juga berlaku buat ini ya, Pak? Misalkan kayak kalau ada restoran baru buka launching gitu, ada event biasanya suka buy one get one atau beli buy one get two gitu. Itu juga termasuk ininya masuk ke prinsip BEP ini ya, Pak? Ya pasti dia cari BP dulu dong. Dia nggak mau, dia kan nggak mau juga kalau dia mau ambil rugi dulu eh, lebih dari setahun misalnya gitu. Lebih dari setahun dia ambruk gitu misalnya, bisa kayak gitu gitu. Dia dia bisa dia ngambil dari BIP dulu pasti. BIP aja udah untung buat jualan pertama itu. Beli satu gratis satu itu diskon ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih oh, kayak di Matahari, Metro itu beli satu gratis satu, beli dua gratis gratis satu itu diskon ya. Itu sih masih masih untung itu mereka gitu. Tapi pertama-tama emang kayak kalau Hem itu pertama Valino ya. Valino itu Emperia ya. Dulu murah, maksudnya di bawahnya Aero ya, di bawahnya Aero ya. Tapi sekarang udah hampir sama Valino gitu. Harganya sama Aero gitu. Storaknya juga bagus-bagus gitu. Tapi kalau saya sih hobinya Aero ya. Gitu. Meskipun yang harga murah tapi Aero gitu. Udah pasti terjamin gitu ininya apa namanya kualitasnya gitu. Kemudian perhitungan break-even point yang lebih tepat dapat dilakukan dengan cara trial and error, coba-coba atau dengan menggunakan rumus-rumus aljabar. Perhitungan break-even point dengan cara trial and error. Perhitungan dilakukan dengan cara coba-coba, yaitu dengan menghitung keuntungan operasi dari volume produksi atau penjualan tertentu. Apabila perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan, maka diambil volume penjualan atau produksi yang lebih rendah, dan bila perusahaan menderita kerugian, maka diambil volume penjualan atau produksi yang lebih besar. Gitu. Kemudian, eh, demikian seterusnya hingga dicapai volume penjualan atau produksi yang menghasilkan penjualan sama dengan total biaya. Gitu. Kemudian demikian seterusnya hingga dicapai volume penjualan atau produksi yang menghasilkan penjualan sama dengan total biaya. Nah ini contohnya nih. CV Morgan memiliki produksi, nih saya pindahin nggak nih. CV Morgan, apakah suara saya terdengar baik? Halo? Kedengeran, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. CV Morgan memiliki volume produksi 6.000 unit. Jika dihitung keuntungan operasi adalah sebagai berikut. 6.000 dikali 100 dikurangin 300, 1.000 ditambah 6.000 dikali 40. 600 ini tadi jadi 600.000 ya. Ini ditam, dikali jadi 240 tambah 300 jadi 540. Hasilnya dapat 60. CV Morgan. Tadi biayanya nggak dihitung di sini ya. Ini kan CV Morgan, oh ini CV, PT ABC ini ya, bukan CV Morgan ya. Eh, jadi yang 6.000 unit ini ya, harganya dijual 100 kan ya. Gitu. Yang 300 apa nih ya, biaya tetap kan ya, kayak 300 nih. Nggak dijelasin ininya ya, eh, soalnya ya. Mungkin ada pertanyaan yang sampai di CV Morgan. Kita baca lagi ya. Pada volume produksi 6.000 unit, perusahaan masih mendapatkan keuntungan 60.000 ya. Masih mendapatkan 60.000 ya. Dengan demikian, titik pulang pokok atau break even point masih terletak di bawah 6.000. Di bawah 6.000 ya, di bawah 6.000 unit. Maka coba ambil volume produksi 4.000 unit. Dan hasil perhitungannya sebagai berikut.
4.000 kali 100 dikurang 300 ditambah 4.000 kali 40. 400 dikurang 300.000 ditambah 160 sama dengan minus 60. Itu kebalikannya gitu. Kebalikannya. Sekarang dari soal ini bisa nggak kita tahu eh, break evennya berapa? Di berapa unit? Di Iya, 5.000 Pak, 5.000 iya, unit. iya betul. Iya. Kemudian dengan volume produksi 4.000 unit, ternyata perusahaan sudah menderita kerugian sebesar 6.000, 60.000 ya. Berarti di break-even point 4.000 unit dan di bawah 6.000 unit, maka coba hitung dengan volume produksi 5.000. Ya ini ya nol ya. Gitu. Ada gambaran ya. Gampang kok ini sih. Pokoknya banyak orang, makanya kalau mau bikin usaha, bikin ini dulu, bikin break-even dulu gitu ya. Kira-kira berapa lama bisa untung, itu bisa dihitung gitu ya. Gitu. Bisa dihitung. Jadi mau berapa hari kita jualan, kita bisa hitung break-even point-nya gitu. Break-even point-nya di hari keberapa misalnya seperti itu. Atau berapa porsi gitu, berapa piring kita mau jual gitu. Itu kalau jual gado-gado tuh untungnya besar loh. Sayur-sayur paling, oh, sayur-sayur sama telur satunya ya paling 6.000-an itu sayur-sayur sama kacang 6.000 7.000 gitu. Dijualnya kan 15.000 gitu. Telur kan paling 3.000 kan satu. 3.000. Sayur-sayurannya 3.000. Sama kacang deh 1.000 deh. Untungnya banyak gitu. Itu bukan gado-gado yang di Ancol tuh kelihatannya gitu tapi dia untungnya besar. Sehari untungnya 500.000. Kalau Sabtu Minggu bisa 1 juta sehari. Kalah kamu kerja. Kerja kamu gajinya, gaji kamu di kantor kalah menurut kamu. Gado-gado. Gitu. Nah, itu sebagai contoh. Saya ngasih tahu gini bukan kamu nyuruh kamu jadi jual gado-gado. Ya kamu mikirkan produk-produk yang sesuai dengan kamu gitu. Sesuai Iya dengan Pak, kamu. paham Pak. Apa gitu yang bisa gitu. Pokoknya harus punya usaha lah. Kalau nggak punya usaha, cuma ngandelin gaji gitu, eh, nggak kaya-kaya lah pokoknya. Saya udah ngalamin sih. Kerjanya dari satu sumber aja susah. Gitu. Kemudian lanjut ya. Kemudian perhitungan break-even point dengan menggunakan rumus aljabar. Perhitungan break-even point dengan menggunakan rumus aljabar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar unit. Perhitungan break-even point atas dasar unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus BEP atau Key sama dengan FC dibagi P dikurang VC. P-nya harga jual, price ya. FC-nya variable cost, biaya variabel. FC-nya fix fix cost ya, fix cost gitu. Q-nya jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual. Jadi ini fix cost dibagi price dikurangin variable cost gitu. Kemudian atas dasar sales dalam rupiah. Perhitungan break-even point atas dasar sales dalam rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus aljabar sebagai berikut. BEP dalam rupiah. Fixed cost dibagi variable cost. Nyebutnya gimana ya? Dibagi sat, eh, di, oh gini. Fixed cost dibagi satu dikali variable cost sales dibagi sales gitu ya. Nah, ini ada contohnya.
PT AAA berproduksi barang 1.300 unit. Setiap unit mengeluarkan biaya bahan baku 12.000 dan tenaga kerja langsung 4.000. Biaya overhead langsung 4.000 unit. Perusahaan mengeluarkan biaya tetap untuk gaji dan biaya kantor lain. Perusahaan menetapkan harga jual produknya sebesar 40.000 per unitnya. Berapakah tingkat BEP perusahaan tersebut? BEP fixed cost dibagi price dikurang variable cost. 20 juta dibagi 40 ribunya tadi eh, harga jual produk 40.000 ya. Kemudian dikurang 20, 20-nya dari variable cost. Variable cost mana 20.000? 20.000 berarti 12.000 tambah 4.000 tambah 4.000 ya. Jadi 20.000 ya. Kan variable cost kan kalau penjualan meningkat, penjualannya naik, eh, variable cost-nya naik, gitu kan. Bahan baku naik, overhead naik, tenaga kerja langsung naik, gitu kan. Kalau variable cost ya. Kemudian variable break even-nya di 1.000 unit, gitu. Ya. Keterangannya variable cost 12.000 ditambah, oh ini dia nih, 20.000, 20.000 dari sini ya, gitu ya. 1.000 unit nih nggak untung nggak rugi nih, gitu. Jadi kalau mau bikin usaha dihitung aja lah, mau mau jualan gado-gado, mau jual apa, kalau bisa dihitung, cari break even dulu gitu. Ya harus dihitung supaya eh, kita tahu untung apa enggak gitu ya, harus dihitung dulu. Semuanya nggak jangan jangan asal gua mau cari penghasilan sampingan nih, bikin gado-gado aja lah, nggak usah dihitung gitu. Nggak bisa kayak gitu gitu. Semua harus ngitung. Orang yang namanya jadi direktur itu harus bisa ngitung gitu. Mau nggak mau gitu. Itu banyak ada sih direktur-direktur yang cuma lulusan SMA dia jadi direktur. Ya dia belajar itu, belajar bener-bener itu. Belajar bener-bener nggak mungkin cuma nyuruh-nyuruh orang, wah gue percaya sama ini nih. Dia aja jadi manajer finance-nya gitu. Finance manajernya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Dia harus tahu juga finance manager itu kerjaannya apa gitu. Kemudian break even dalam rupiah. BP ini ya, fixed cost dibagi 1 dikali variable cost dibagi sales. 20 juta dibagi 1 gitu ya. Kemudian jika perusahaan menginginkan laba sebesar 6 juta, berapa penjualan yang harus dicapai? Sales unit 20 juta, ini eh, 20 juta kan BEP ya, ditambah keuntungan 6 juta. Gitu ya. Dibagi 40 dikurangin 20. Berarti kan 20.000. Jadi ini total 20. Nah hasilnya 1.300 unit. Ini baru untung gitu. Untungnya 6 juta gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Kita mau untung berapa gitu kan. Kalau kita bikin usaha gitu ya. Kita mau untung berapa gitu. Kita lihat. Jangan sampai kita akuntan kita harus tahu gitu ya. Apalagi eh, eh, meskipun pekerjaannya bukan akuntan ya saya berharap sih semua mahasiswa karyawan yang ada di sini eh, bek- udah bekerja pasti kalau ada kesempatan bikin usaha pasti bikin nggak mungkin enggak gitu tapi ada juga sih yang udahlah kerja aja jadi staff aja cukup gitu. Yang penting ada penghasilan ada juga yang seperti itu tapi jarang lah gitu. Kalian kalian kuliah kan mau ngejar karir juga kan gitu. Kemudian ses rupiah dalam unit rupiah ya. Ses rupiah 20 juta ditambah 6 juta dibagi 1 dikurang 20.000 dibagi 40.000 sama dengan 52 juta gitu ya. Jadi untungnya ya Pak salesnya 52 juta.
Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, berarti jelas ya. Enak kok ini kalau BEP. Eh, mahasiswa sih kebanyakan kalau yang hitung-hitungan gitu bahannya pengennya udah Pak BEP aja Pak gitu. Soalnya yang keluar Pak. Biasa seperti itu. BEP sama HPP beda ya Pak berarti? Beda dong. HPP kan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kan semua biaya semua bahan baku sampai jadi ke barang dalam proses sampai barang jadi itu HPP itu. Gitu. Kalau BEP break even point, titik impas gitu. Makanya break even point, titik impas. Kemudian analisis BEP bermanfaat antara lain alat perencana untuk hasilkan laba, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Beberapa asumsi dasar BIP. Analisis BIP berguna apabila beberapa asumsi dasar dapat dipenuhi. Asumsi-asumsi tersebut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yang seperti tadi ya, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Kalau biaya tetap, misalnya gaji akuntan di kantor pusat, gaji tenaga marketing di kantor pusat, gaji tenaga SDM di kantor pusat, itu seperti biaya tetap ya. Kalau biaya pabrik itu biasanya eh, banyak kan biaya variabel ya, ditambah biaya tetap juga sih. Listrik listrik di pabrik kan juga biaya tetap itu. Eh, naik turunnya nggak terlalu drastis. Kemudian besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan volume produksi atau penjualan. Dengan kata lain, biaya variabel per unitnya adalah tetap, gitu. Per unitnya adalah tetap biaya variabelnya. Kemudian besarnya biaya tetap secara total tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Kemudian jumlah unit produk yang terjual sama dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Harga harga jual produk per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Dari satu jenis komposisi, masing-masing jenis produk dianggap konstan tetap. Itu BEP ya, asumsi BEP. Kemudian ada kelemahannya nih, anak kelemahan analisa BEP. Sekalipun analisis BEP ini banyak digunakan oleh perusahaan, tetapi analisis ini juga mempunyai beberapa kelemahan, di mana asumsi tentang linearity, klasifikasi linearity, kemudian klasifikasi cost dan penggunaannya hanya terbatas untuk jangka waktu yang pendek, sesuai dengan perubahan-perubahan tarif biaya. Asumsi-asumsi dasar analisis biaya, analisis BEP, menentukan posisi laba rugi perusahaan, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, menentukan jumlah kerugian yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Gitu ya. Kelemahannya di situ ya. Mempunyai kelemahan asumsi tentang linearity, klasifikasi cost. Nah, klasifikasi cost ini biasanya suka suka campur-campur gitu, ya. Campur-campur ya harus dia klasifikasikan yang benar-benar kalau yang variable cost ya variable cost gitu. Yang biaya tetap ya biaya tetap gitu. Tapi kan variable cost juga di pabrik juga kalau barangnya nggak banyak kan listriknya nggak banyak gitu. Jadi naik eh, listriknya tuh bisa disebut juga eh, apa namanya overhead pabrik ya, overhead pabrik gitu. Gitu. Jadi nggak nggak seimbang, nggak seiring dengan penjualannya gitu. Kemudian contoh soal ini ada ininya nggak? Oh nggak ada.
Nggak ada. Ini ada di web ya kalau mau dicoba. eh, Apa namanya? Kalau mau dicoba bisa ini kalau mau dicoba. Apa apa tugasnya saya kasih ini aja ya? Iya, apa boleh Pak ini Ini aja ya. Pak. Oke. Terus KP-nya kan malam. Senin, Pak. Tapi saya sama Senin ya? Fitri ini Pak Senin ada matkul. Cuman 2 orang aja Oh sih. ada mati. Mungkin ya seperti waktu Hmm. sebelum UTS itu Pak. Hmm. Hmm. Ya Pak. Biasanya dari jam 7 sampai jam 8 sih. Oh jam 7 malam. Lama ya. Tergantung Pak Dipanya aja Pak. Oh Pak Dipa ya. Iya Pak. Hmm. Gimana kamu kamu bisa nggak ikutin kalau kamu nggak ikut kalau nggak ikut saya? Ya paling kayak waktu setelah UTS itu Pak. Kalau mungkin ada sempat waktu kita masuk gitu. Kalau ikut join gitu. Soalnya kan harusnya kan eh, kemarin itu kan 2 pertemuan. Nah pertemuan yang kedua ini harusnya kita tukar pikiran bagaimana menganalisa laporan keuangan kan, gitu kan. Kita Ya. tukar pikiran itu kan. Nah Mm-mm. eh, jadi harusnya tatap mukanya itu gitu. Iya, atau mungkin digeser Pak, mungkin jamnya di hari Senin bisa jam setengah 8 itu mulainya. Boleh juga. Udah malam banget ya, Kemalaman ya Pak. malaman. Itu aja sih Pak kalau informasi dari saya. Hmm. Kalau hari Senin yang lainnya memang sebagian besar nggak ada mata kuliah, cuman kecuali saya dan sama Fitri aja. Kalau hari Sabtu penuh Sabtu full Pak, sampai jam 5. sampai jam 5 ya. Iya, dari jam Dari jam 8 sampai 8. jam 5. Iya. Ya Pak, ya boleh. Ya, emang Dia pasti ngerekam untuk oh ini gitu sih. ya. Mm, pasti direkam begitu. Mau Iya. onsite atau online. Oh gitu ya. Jadi kadang kalau ada beberapa. Hmm, iya, 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 ya nggak apa-apa. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja. Eh, kita foto dulu ya. Tolong di on kan.